kembali lagi bersama aku Yusnita. Di video aku ini aku mau buat tutorial cara memotong kain pada pola kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan. Tapi sebelum aku memulainya, like video, di subscribe ya teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Beri komen kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nah, sekarang kita langsung ke tutorialnya ya teman-teman. Nah, di video ini aku mau buat tutorial cara memotong kain pada pola kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan. Ini pola kebaya tanpa jahitan bahu dan lengannya udah selesai ya teman-teman aku buat. Ini bagian pilenya, dan ini bagian pola bagian depan, dan ini bagian belakangnya ya. Ini untuk bagian lengannya. Pola ini udah selesai aku buat di video aku yang lalu ya teman-teman. Bagi kalian yang belum menonton cara membuat pola kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan, kalian bisa nanti cek tutorialnya di video-video aku yang lalu ya. Dan aku juga udah beberapa kali membuat video atau membuat tutorial di video-video aku yang lalu cara membuat pola kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan. Kalian bisa cek tutorialnya di video-video aku yang lalu ya teman-teman. Dan ini udah kesekian kalinya ya aku membuat pola kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan. Nah, di sini aku mau buat tutorialnya cara memotong kain pada pola kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan, atau cara memotong kain kebaya pada pola kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan. Nah, biar aku mulai ya teman-teman. Pertama-tama aku potong dulu untuk bagian pilenya ya. Ini aku udah siapkan pilenya. Ini pilenya dilipat dua ya teman-teman, seperti ini. Ini pilenya biar aku lipat dua ya. Nah, sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman kalau agak ribut, karena tempat aku di pinggir jalan ya, jadi banyak kendaraan yang lewat ya. Nah, kalau pilihnya udah dilipat dua, kemudian diletakkan polanya ya teman-teman. Karena kebaya yang mau aku potong di sini pakai kancing belakang, jadi tengah mukanya ini lipatan ya teman-teman. Jadi ini lipatan, tengah muka pas di lipatannya ini. Ini, kemudian seperti ini ya. Kemudian dipentulin biar enggak bergeser-geser. Kemudian biar aku potong ya. Untuk kampu bagian bawahnya ini bisa kita buat sekitar 3 atau 4 cm ya teman-teman. Dan untuk kampu tengah belakangnya ini bisa 3 atau 2,5 cm. Di sini untuk tengah belakangnya aku buat 2,5 cm ya teman-teman. Dan untuk kampu kerung lehernya ini 1 cm aja ya teman-teman. Nah, kemudian biar aku rader ya teman-teman tilenya ini.
ini udah selesai aku rader ya. Ini udah selesai aku rader. Ini dia ya teman-teman. Sekarang biar aku potong bagian badan depan dan belakang ya. Nah, sekarang biar aku potong puringnya ya teman-teman. Karena kebaya yang mau aku buat di sini pakai puring ya. Ini puringnya, biar puringnya ini dilipat dua dulu ya, seperti ini. Nah, kalau puringnya ini udah selesai dilipat dua, kemudian diletakkan polanya ya teman-teman. Karena kebaya di sini pakai kancing belakang, jadi bagian tengah mukanya ini lipatan ya teman-teman. Ini. Tengah mukanya lipatan. Dan bagian tengah belakangnya ini ya, di bagian pinggir kain ini ya, tepi kain ini, yang tepi kain yang terbelah ini ya teman-teman. Kalau ini kan tepi kain yang lipatan ya, ini tepi kain yang terbelah. Dan aku buat di sini kampunya masing-masing bagian sisinya ini 2 cm ya. Dan untuk kampu tengah belakangnya ini aku buat 2,5 cm ya teman-teman. Untuk kampu tengah belakang tempat sleting ini juga tergantung selera kalian ya, tergantung keinginan masing-masing ya teman-teman. Di sini aku buat 2,5 cm aja ya untuk kampu tengah belakang tempat sletingnya, 2,5 cm. Nah, kalau udah seperti ini dipentulin biar nggak bergeser-geser ya teman-teman. Nah, biar aku potong ya teman-teman puringnya ini. Bagian atasnya ini 1 cm ya teman-teman kampuhnya. Dan bagian kerung lengan 1 cm dan sisinya ini 2 cm. Bagian bawah depannya ini 3 atau 2 cm ya teman-teman. Dan bagian sisi 2 cm, kerung lengan 1, dan bagian atasnya 1 ya teman-teman. Nah, ini biar aku rader ya teman-teman. Tentunya kalian udah tahu ya cara meradernya. Jangan lupa ya teman-teman untuk merader nutnya ya teman-teman, dan juga bagian depan ini jangan lupa merader nut sampingnya. Semuanya dirader ya teman-teman supaya gampang nanti menjahitnya ya. Nah, ini udah selesai semua aku rader ya teman-teman. Sekarang biar aku potong kain kebayanya ya. Ini kain kebayanya udah pernah aku buat satu baju dari kain kebaya ini. Itu sebabnya kainnya ini udah dipotong ya teman-teman, bekas potongan. Jadi aku harus pandai-pandai membuat sisa kain kebayanya ini supaya bisa aku jahit satu baju kebaya lagi ya, tanpa jahitan bahu dan lengan ya teman-teman. Untuk memotong kain kebayanya ini kampuhnya mengikuti kampuh puringnya tadi ya teman-teman, harus sama ya dengan puringnya. Nah, ini aku lagi memotong tangannya ya. Nah, kalau udah selesai dipotong kain kebayanya ini, kemudian aku mau merader tangannya ini ya teman-teman. Dan kalau udah selesai tangannya ini nanti dirader, biar aku tempelkan puringnya ke kain kebayanya ya teman-teman. Nah, ini udah mau selesai aku rader tangannya ini ya.
Nah, sekarang biar aku tempelkan puringnya ini ke kain kebayanya ya teman-teman. Kalau kita menempelkan puring ke kain kebayanya ini, tengah-tengah natnya juga dijelujur ya teman-teman, biar gampang nanti kalau kita menjahit natnya ya. Semua tengah-tengah natnya dijelujur ya teman-teman, supaya gampang kita menjahitnya ya. Ini tengah-tengah natnya aku jelujur ya teman-teman, badan bagian belakang ini, dan tengah-tengah natnya yang badan belakang satu lagi nih aku jelujur juga. Bagian atas juga ya teman-teman, semuanya dijelujur ya. Nah, aku udah selesai menempelkan puring ke badan kebaya bagian muka dan badan kebaya bagian belakangnya ini ya teman-teman. Nah, sekarang tilenya ini biar disatukan ke kain kebayanya ini ya teman-teman. Ini kan tilenya masih satu lapis. Kalau kalian mau buat dua lapis, boleh ya langsung ditimpa aja gitu ya teman-teman. Dibuat lagi dari bawahnya mengikuti bentuknya ini ya. Kalian bisa buat ya tile itu satu lapis tile kasar, biar dia agak keras, atau kalian bisa pakai tile diamond ya. Tile diamond itu lebih kuat ya teman-teman, lebih enak dijahit gitu ya. Kalau kalian mau pakai tile diamond itu aku kira cukup satu lapis saja, tapi kalau kalian pakai tile Jepang seperti ini, kalian bisa lapiskan tinggal seperti ini aja ya teman-teman. Nah, kalian tinggal mengikuti bentuknya tile yang udah kita potong ini tadi ya. Tapi sekarang ada tile yang apa ya teman-teman, yang lebih kuat gitu ya, lebih bagus, namanya tile diamond. Bedanya sekitar cuman 2000 aja ya teman-teman harganya. Aku juga sering pakai tile diamond ya, namanya tile diamond di sini ya teman-teman. Dia lebih bagus, lebih kuat gitu ya, dan lebih enak dipakai, atau lebih enak kalau kita menjahitnya nggak lembek kali gitu ya teman-teman. Kalau tile Jepang ini kan terlalu lembek, jadi waktu kita menjahit agak payah, dan memotong kainnya atau memotong tilenya agak payah gitu ya, karena terlalu lembek. Nah, kalau udah rapi kemudian dijelujur ya teman-teman, sesuai dengan bentuk tile yang udah kita potong tadi ya teman-teman, supaya kedua tile ini menyatu ya, karena kita kan buat tilenya di sini dua lapis ya teman-teman. Nah, udah selesai aku jelujur keliling biar aku potong. Kita potong sesuai dengan bentuk tile yang
semula kita potong itu ya teman-teman. Ini udah selesai, biar aku tempelkan tilenya ini ke kain kebayanya ya, dan ke tangannya. Ini bagian belakang. Kemudian dipentuli ya teman-teman, biar nggak bergeser-geser. Nah, ini bagian depannya ya teman-teman, biar aku satukan ke tilenya ini. Kemudian dipentulin ya. Ini bagian belakang yang satu lagi ya teman-teman. Kemudian dipentulin. Ini lengannya. Ini tangannya yang satu lagi ya. Kemudian dijelujur ya teman-teman. Dijelujur pas di rader yang ada di kebaya ini, atau pas di rader yang ada di kain tilenya ya. Karena kan rader yang ada di kain tile dan rader yang ada di kain kebaya kan dipertemukan ya teman-teman. Jadi disitulah dibuat jelujurnya. Kalian perhatikan posisinya ya teman-teman. Ini bagian tangannya, nih kedua tangannya ini ya. Ini belakangnya, ini depan. Nah, biar aku jelujur sampai selesai ya teman-teman.
kalau udah selesai dijelujur seperti ini, tilenya ini ke kain brokatnya ini kita balik dulu ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini bisa disusun bunga ya teman-teman. Ini perbatasan antara tile dan brokatnya ini ya. Ini bisa disusun bunga. Ini bisa juga dijahit ya teman-teman. Kemudian di jahitannya itu dibuat payet gitu ya. Kalau kalian mau memayetinya ya. Ini tergantung selera masing-masing ya teman-teman membentuknya. Di sini aku mau jahit dulu ini langsung ya. Kalau ini dijahit sesuai dengan radar, kemudian sisa kampuhnya ini dibuang ya, dijahit ini ya, sesuai dengan radar yang udah kita radar tadi di kain brokatnya ini, atau radar yang ada di lengannya ini juga. Tapi ingat ya, kampuh yang ada di tilenya nggak usah dibuang ya teman-teman. Yang dibuang hanya kampuh yang ada di kain brokatnya. Nah, kalau nanti kain kebaya dan tile ini udah dijahit sesuai dengan radar yang ada di kain brokat ini, dan kampuhnya yang ada di brokat dibuang, dan kampuh yang ada di tile jangan dibuang. Kemudian kalau udah selesai nanti dijahit, kemudian bisa dipasang payet ya teman-teman di jahitannya ini. Dan payetnya itu tergantung selera masing-masing ya. Payetnya itu nanti yang menutupi jahitan itu ya teman-teman. Ini aku mau menjahitnya ya teman-teman, karena ini enggak aku susun bunga ya. Aku mau jahit, kemudian nanti di jahitannya itu aku mau pasang payet ya. Jangan lupa ya teman-teman mengikuti video selanjutnya cara menjahit kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan kalau kalian mau lebih paham lagi ya. Karena aku akan buat tutorialnya lagi. Nah, ini aku udah selesai memotong kain kebaya pada pola kebaya tanpa jahitan bahu dan lengan ya teman-teman. Ini tinggal menjahit ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu video aku ini. Semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like video, subscribe. Di-subscribe ya teman-teman bagi kalian yang belum subscribe. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Beri komen kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku. Dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you on my next video.